Bimbingan belajar bahasa Arab online DLABS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para peserta bimbingan belajar bahasa Arab online di Al-Abias sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali Allah mempertemukan kita di program belajar kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua dan juga kegiatan kita semuanya. Kita akan masuk pelajaran kelima ya. Pelajaran kelima dari kitab Durusulullah jilid yang pertama. Silakan dilihat kitabnya pelajaran kelima. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Kami baca dulu. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima. Sa'idun. Akitabu Muhammadin. Hadha ya Yasiru. Yasirun. La. Hadha kitabu Hamidin. Sa'idun. Aina kitabu Muhammadin? Yasirun. Huwa alal maktabi hunaka. Sa'idun. Aina daftaru Ammarin? Yasirun. Huwa ala maktabil mudarrisi. Sa'idun. Qalamu man hadha ya Aliyu? Aliyun. Hadha qalamul mudarrisi. Sa'idun. Aina haqibatul mudarrisi? Aliyun. Hiya tahtal maktabi. Perhatikan baik-baik. Ada beberapa hal yang baru di sini. Lihat. Akitabu. Di sini kenapa enggak ditanwin? Muhammadin. Kenapa kasroh tanwin? Hadza kitabu. Kenapa enggak ditanwin? Hamidin. Kenapa kasroh tanwin? Aina kitabu. Kenapa enggak ditanwin? Muhammadin. Kenapa kasroh tanwin? Aina daftaru. Kenapa enggak ditanwin? Ammarin. Kenapa kasroh tanwin? Ini materi baru. Nah, kita akan terangkan dulu teorinya untuk mengetahui penyebabnya ini kok nggak ditanwin, kitabu nggak ditanwin, dan Muhammadin di kasroh tanwin, penyebabnya apa? Kita harus tahu dulu teorinya. Ya, tahu dulu teorinya. Ada buku teori yang bisa kita pakai pedoman. Tapi saya akan menerangkan secara umum dulu. Saya akan menerangkan secara umum dulu, nanti kita baca teorinya, buku teorinya. Perhatikan baik-baik. Lihat, saya akan berikan contoh. Kitabun. Kitabun. Terus, Muhammadun. Kitabun
artinya adalah buku. Kitabun artinya buku. Muhammadun ya Muhammad, nama orang. Nama orang. Kitabun, sebuah buku. Muhammadun, nama orang. Ini dua kata ya, dua kata. Kitabun, sebuah kata sendiri. Muhammadun juga kata sendiri. Punya makna sendiri-sendiri. Kitabun, buku kan punya makna sendiri. Muhammadun, nama orang. Punya makna sendiri. Tapi dua kata ini bisa kita gabung. Jadi satu kesatuan. Kita gabung, jadilah Kitabu Muhammadin. Kita gabung, jadilah Kitabu Muhammadin. Kitabu Muhammadin. Bukunya Muhammad. Kitabu Muhammadin. Artinya dia bukunya Muhammad. Artinya dia buku Muhammad. Awalnya tadi kan ingat, awalnya dua kata. Punya mana sendiri-sendiri. Dua kata punya mana sendiri-sendiri. Tapi bisa kita gabung jadi satu kesatuan. Kitabu Muhammadin. Buku Muhammad. Contoh lagi. Contoh yang lain ya. Biar lebih paham. Misalnya contoh yang lain apa ya? Misalnya rumah lah ya. Rumah gampangnya. Kata rumah. Rumah bahasa Arabnya adalah baitun. Rumah. Terus sama nama orang ya. Gampang nama orang aja. Termudah. Sama Khalid. Khalidun. Baitun artinya rumah. Khalidun nama orang. Ini ada dua kata dan punya mana sendiri-sendiri. Tapi kita bisa menggabungnya jadi satu kesatuan. Kita gabung. Jadilah Baitu Khalidin. Afan di huruf Arab. Baitu Khalidin. Baitu Khalidin. Rumah Khalid. Rumah Khalid. Ya. Ya, ketika bergabung, sekarang fokusnya ketika bergabung. Jadi Kitabu Muhammadin. Kitab ini sebuah isim. Dia sebuah isim menyandar ke isim setelahnya. Dia isim yang menyandar. Kalau Muhammadin, kalau Muhammadin ini yang disandari. Kitabu Muhammad, buku Muhammad, buku menyandar ke Muhammad. Berarti buku yang menyandar, Muhammad yang disandari. Baitu Khalidin, baitu ini apa yang menyandar. Terus Khalidin yang disandari. Nah,
Sampai di sini bisa difahami? Sekilas dulu, bisa difahami? Ada yang belum paham? Insya Allah paham Ustaz. Paham Paham ya? Ustaz. Nah, Kalau paham saya lanjutkan. Menyandar ini bahasa Indonesia. Yang disandari ini bahasa Indonesia. Karena kita bahasa Arab, maka harus kita rubah istilah ini ke Arab. Kitab ini kan menyandar. Ya, kata menyandar kita rubah ke Arab. Muhammadin disandari. Yang disandar harus kita rubah ke istilah Arab. Menyandar, ini bahasa Arabnya adalah mudhafun. Mudhaf. Muhammadin, ini yang disandari, bahasa Arabnya mudhafun ilaihi. Itu Khalidin, itu menyandar namanya mudhaf. Mudhafun. Terus Khalidin yang disandari namanya mudhafun ilaihi. Istilah saja ya, kalau diartikan ya mudhaf ya menyandar. Mudhaf ilaih yang disandari, begitu aja. Istilah saja. Nah kita belajar bahasa Arab ya berubah ke Arab. Di kitab Muhammadin, kitab ini yang menyandar atau bahasa Arabnya mudhaf. Muhammadin yang disandari, bahasa Arabnya mudhafun ilaih. Baitu Khalidin, baitu ini menyandar, namanya bahasa Arabnya mudhaf. Khalidin disandari, namanya mudhafun ilaih. Paham sampai di sini? insya Allah Ustaz. Pada paham saya lanjut. Ada pembahasan yang berkelanjutan. Hapus ya. Saya tulis ulang, ada yang terhapus. Jadi tadi menyandar bahasa Arabnya adalah mudhaf mudhafun. Ya. Terus tadi contohnya apa? Sini baitu ya. Baitu Khalidin. Kehapus. Baitu Khalidin. Baitunya mudhaf. Atau yang menyandar. Kemudian menyandar. Khalidin mudhaf ilaih atau yang disandari. Sekarang ada ketentuan-ketentuan mudhaf. Ketentuan-ketentuan mudhaf. Ketentuan mudhaf. Atau yang menyandar ini ya. Satu. Di kata pertama, kitabu Muhammadin. Yaitu Khalidin. Ada dua kata gabung jadi satu. Ya, yang menyandar ada ketentuannya. Pertama harus isim. Kedua, harokatnya tidak didahului alif lam. Itu bahasa lainnya nakiroh. Ketiga, harokat huruf terakhir tidak boleh ditanwin. Bisa fathah atau doma atau asroh.
Ini kan ketentuan mudhaf, ketentuan yang menyandar. Terus isim. Terus tidak didahului alif lam atau nakiro. Terus harokat huruf terakhir tidak boleh ditanwin. Makanya kitabu. Kitabu ini kenapa nggak ditanwin? Dia menyandar. Dia isim yang menyandar. Dia mudhaf. Maka nggak boleh ditanwin. Baitu Khalidin. Baitu. Kenapa nggak ditanwin? Karena dia menyandar. Karena dia sebagai mudhaf. Paham yang ini? Insyaallah Ustaz. Paham Ustaz. Sekarang ketentuan mudhaf ilaih. Ketentuan mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu yang disandari. Pertama, nomor 1, harus isim. Kedua, Bapak yo. Harokat huruf terakhir di kasro. Budak namanya budak letik. Di kasro atau kasro tanwin. Bisa kasro tanwin. Paham? Ya, saya akan berikan contoh yang harokat huruf terakhir mudhaf ilaih tapi nggak ditanwin, kasro saja. Saya berikan contoh. Misalnya gitu. Misalnya Baitul Mudarisi. Rumah Pak Guru. Lagi misalnya. Babul Baiti. Sabarlah dikit lagi. Babul Baiti. Pintu rumah. Iya, itu. Lihat. Baitu asalnya kan baitun dan al-mudaris. Baitun kan rumah. Al-mudaris Pak Guru. Dua kata berbeda. Dia bisa digabung. Jadi baitul mudarisi. Rumah Pak Guru. Babun pintu. Al-bait rumah. Dua kata punya makna sendiri. Dia bisa digabung. Jadi babul baiti. Pintu rumah. Maka baitul mudarisi. Sini bait menyandar. Al-mudarisi disandari. Baitnya mudhaf. Al-mudarisi mudhaf ilaih. Babul baiti. Babnya menyandar ke bait, ke rumah. Babunya yang menyandar maka mudhaf. Al-baiti mudhaf ilaih. Lihat, baitu tidak ditanwin karena dia menyandar mudhaf. Babu juga. Kemudian al-mudarisi mudhaf ilaih dia di kasro. Kenapa enggak kasro tanwin? Siapa bisa jawab? Kalau Muhammadin kan kasro tanwin. Khalidin kasro tanwin. Kenapa al-mudaris al-baiti enggak di kasro tanwin? Karena di alif lam. Ada alif lam. Seperti materi sebelumnya. Karena didahului alif lam. Alif lam. Setiap isim yang didahului alif lam itu kan nggak bisa Ditanwin, tidak bisa ditanwin. Ya, dia bisa doma, bisa fathah, bisa kasro, tanwin nggak bisa. Paham? Paham. Ada pertanyaan? Selesai loh ini. Ini intinya pelajaran kelima tentang isim yang menyandar, tentang isim yang disandari. Sandarkan. Menyandar dan yang disandari. Kita baca teori secara detailnya. Pelajaran kelima mengenal mudhaf. Mudhaf adalah isim yang menyandar kepada isim setelahnya. Isim menyandar kepada isim setelahnya. Ketentuan harus isim. Jadi kalau huruf nggak bisa, huruf itu bukan mudhaf. Bukan isim yang didahului alif lam atau nakiro.
Bukan nama orang. Ya, nama orang nggak bisa mudhaf ya. Bisanya mudhaf ilaih. Bukan dhamir, bukan kata ganti. Bukan isim isyarah. Isim isyarah itu kata tunjuk. Juga bukan isim istifham, bukan kata tanya. Harokat huruf terakhirnya tidak boleh ditanwin. Tapi bisa di dhamma, fathah, atau kasroh. Contoh. Babul baiti kabirun. Pintu rumah itu besar. Ya, bab ini mudhaf, menyandar. Dia sebut mudhaf karena dia isim yang menyandar kepada isim setelahnya. Maka sebut bab itu mudhaf. Hadza kitabu Muhammadin. Ini buku Muhammad. Ya, kitabu disebut mudhaf. Kenapa? Karena dia isim yang menyandar kepada isim setelahnya. Al-Ka'batu fi baitillahi. Ka'bah itu di rumah Allah, di Baitullah gitu ya. Baiti adalah mudhaf. Kenapa? Dia isim yang menyandar kepada isim setelahnya. Kenapa baiti? Bukan baitu. Siapa tahu? Ana Ustaz. Ya. Karena sebelumnya ada Karena didahului dengan huruf jar. Iya, karena ada huruf jar maka baiti. Tadi kan mudhaf itu bisa di fathah, bisa di dhamma, bisa di kasroh. Nah, dia tidak bisa di tanwin. Tanwin. Al-qalamu tahtal maktabi. Pena itu di atas meja. Tata mudhaf kan isim yang menyandar kepada isim setelahnya. Pindah ke mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah isim yang disandari. Dia isim yang disandari oleh isim sebelumnya atau mudhaf. Ketentuan harus isim. Harus isim. Terus ya harus disandari. Kalau nggak disandari nggak bisa. Harokat huruf terakhir di kasroh atau kasroh tanwin. Dia bisa berupa isim yang didahului alif lam. Bisa isim yang tidak ada alif lamnya. Bisa nama orang. Bisa dhamir. Kalau mudhaf ilaih itu lebih luas cakupannya. Contoh. Babul baiti kabirun. Pintu rumah itu besar. Al-baiti mudhaf ilaih. Kan isim yang disandari atau menjadi sandaran isim sebelumnya. Ada kitabu Muhammadin. Muhammadin adalah mudhaf ilaih karena isim yang disandari atau menjadi sandaran isim sebelumnya. Al-Ka'batu fi baitillahi. Afdul jalalah Allah sebagai mudhaf ilaih karena isim yang disandari atau menjadi sandaran isim sebelumnya. Nah, selesai pembahasan penyandar dan yang disandari. Mudhaf dan mudhaf. Ada pertanyaan tidak? Pak? Ana Ustaz mau nanya. Ya. Kalau rumah Fatimah. Iya bisa. Rumah Fatimah bisa. Ustaz. Rumah Fatimati gitu. Fatimah mudhaf ilaih. Tapi untuk nama perempuan Jadinya nanti kita Fatimati. bicarakan sendiri. Nama perempuan Oh, iya. ada pembicaraan sendiri. Fokusnya ke nama laki-laki dulu. Ya, perempuan sabar ya, perempuan belakangan. Laki-laki. Baik, Ustaz. Ya. Emang begitu. Baik, Dalam Ustaz. bicara apapun itu laki-laki dulu. Bukan merendahkan perempuan. Memang begitu. Dimulai dari laki dulu ini baru ke perempuan. Gitu ya. Sabar dulu yang perempuan. Nah. Ada lagi? Ana Ustaz. Iya. Ini yang percakapan yang baris terakhir Ustaz yang hiya tahtal maktabi. Tahta ini mudhafnya Ustaz? Kita belum bicara percakapan dulu ya. Kita baru bicara teorinya. Iya, tahta mudhaf. Tapi nanti kita bicarakan percakapan. Tapi kita belum masuk membahas percakapan. Kita baru membahas teori dari percakapan tersebut. Nanti dibahas satu persatu semuanya. Dari percakapan mungkin di pertemuan berikutnya.
Nah, Cukup dulu Ustaz, ya. nah. Cukup dulu. Saya nggak akan berpanjang dulu. Sekarang lihat. Praktek sekarang. Praktek ini. Azif mudhofkan kata pertama kepada kata kedua. Sandarkan atau mudhofkan kata pertama kepada kata kedua. Ya, contohnya. Kitabun. Ini kan punya makna sendiri. Muhammadun juga punya makna sendiri. Digabung jadilah Kitabu Muhammadin. Buku Muhammad. Kitabu ini yang menyandar atau mudhaf. Muhammadin yang mudhaf ilaih atau yang disandar. Maktabun al-mudarisu. Maktabun itu meja. Dia punya makna sendiri. Al-mudarisu, Pak Guru, juga punya makna sendiri. Tapi bisa digabung. Jadilah maktabul mudarisi. Meja Pak Guru. Lihat, maktabu mudhaf, maka nggak boleh ditanwin ya. Mudarisi mudhaf di kasroh. Sekarang, mohon jawab bareng-bareng. Saya akan bacakan di sini. Katanya nanti jawab bareng-bareng. Ya. Nah. Qalamun hamidun. Jadinya. Qalamun Hamidin. Nah. Qalamun hamidin. Baitun abbasun. Ghurfatun aliyun. Daftarun sa'idun. Mindilun yasirun. Komisun ammarun. Sarirun khalidun. Nah, ya kalau ada yang belum tahu artinya, kita artikan. Kolamun apa? Pena ya. Pena. Itu jelas rumah. Kamar mandi, kamar kurfatun. Kurfatun kamar. Daftarun Buku tulis. buku tulis. Minjilun Injilun sapu tangan. tangan. Komisun Komisun kemeja. Meja. Sariron Tempat tidur. ya ranjang gitu aja ya. Ranjang. Coba saya akan tunjuk seseorang untuk jawab semuanya. Coba Nining Kumuriski. Siap? Rina Umu Yazid. Iya, siap, Ustadz. Ya. Coba diulang jawabannya tapi disertai artinya. Dari yang Atas kolamun sampai ya, Ustadz? bawah semuanya. Kolamu Hamidin. Penanya Hamid. Baitu Abbasin. Rumahnya Abbas. Gurfatu Aliyin. Kamarnya Ali. Daftaru Sa'idun. Buku Sa'idin. tulis. Ulang lagi. Daftaru Sa'idin. Buku tulisnya Sa'id. Mindilu Yasirin. Sapu tangannya Yasir. Komisu Ammarin. Kemejanya Ammar. Sariru Khalidin. Ranjangnya Khalid. Nah, barakallahu fiik. Taufik Sekali barakallah. lagi. Ummu Eka, siap? Naam Ustazah. Naam Ustazah. Silakan. Ustaz, afwan Ustaz. Silakan. Miftahu Mana ini? al-bait. Bukan Yang itu, mana, bukan Ustaz? itu. Ulang lagi sini. Oh, kolam. Oh ya, naam. Kolamu Hamidin. Penanya Hamid. Baitu Abbasin. Rumahnya Abbas. Gurfatu Aliyin. Kamarnya Ali. Daftaru Sa'idin. Buku tulisnya Sa'id. Mindilu Yasiri.
Sapu tangannya Yasir. Komisu Ammar. Komisu Ammarin. Kemejanya Ammar. Sariru Kholidin. Ranjangnya Kholid. Nah, barakallahu. Kita lanjut bagian sebelahnya. Mohon dijawab bersama-sama. Saya baca dulu. Miftahun al-baitu. Kunci rumahnya. Kunci rumahnya. Dukanun at-tajiru. Dukanu at-tajiri. Pembahasannya langsung ya. Bukan ya. Maktabun al-mudarisu. Kita jangan menjawab maktabu al-mudarisi. Salah begitu. Tapi maktabul mudarisi dilangsungkan. Maktabul mudarisi. Maktabun al-mudarisi. Maktabul mudarisi. Ulang lagi ya, jawab bareng-bareng. Miftahun al-baitu. Miftahul bait. Miftahul bait. Jangan hanya langsung. Miftahul bait. Dukanun at-tajiru. Tajiri. Baitun al-muhandisu. Baitul muhandis. Ismun al-waladu. Ismul walidi. Bukan walid ya, walad. Bija nanti walid. Kitabun Allahu. Bintun at-tabibu. Miftahun as-sayaratu. Nah, kita adekan dulu. Miftah artinya apa? Kunci. Al-bait, rumah. Kuncinya kunci rumah itu. Anun, Toko. buku. Tajir, Pedagang. Baitun, ya rumah jelas. Al-muhadis, insinyur. Insinyur. Kemudian ismun nama. Al-walad anak laki-laki. Kitabun buku Allah. Bintun anak perempuan. Atau bib dokter. Anak perempuannya dokter. Kuncinya Kunci as-sayarah Mobil. Saya akan tunjuk untuk menjawab. Supaya ya, ntar beli. Abi mau apaan? Umu Raihan. Ayo, dibaca jawabannya dan diartikan. Miftah Kunci rumah. kan Dukan tajiri. Baitul muhandisi. Rumahnya insinyur. Ismul waladi. Ma'al-Nati. Allah. Bentuk tabibi. Tahus mobil. Nah, barakallahu fiik. Coba sekarang Iin Umu Zaki coba. Ustaz, anak kok tadi udah dipanggil? Iin Umu Zaki siap? Siap. Ayo silakan. Miftahul al-baitu, rumah. Jangan langsung aja. Langsung jawabannya begitu, nggak usah dibaca lagi soalnya. Berdagang apa juga? Pedagang atazirun. Toko pedagang.
Baitun bintu muhandisu. Berarti kan, berarti ada yang salah, kurang jelas jawabannya. Tapi lihat, mudhaf ilaih yang disandari harokat huruf terakhir di kasroh. Maktabun al-mudaris, jadi maktabul mudarisi. Mudhaf ilaih yang disandari harus di kasroh. Harus itu. Jadi miftahul baiti, kunci rumah. Dukanut tajiri, toko pedagang. Baitul muhandisi, rumah insinyur. Ismul waladi, nama anak laki-laki. Kitabullahi, kitabnya Allah. Bintut tabibi, anak perempuan dokter. Miftahus sayyarati, kunci mobil. Sekian dulu pembahasan kita di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di kesempatan berikutnya untuk membahas lagi tentang mudhaf dan mudhaf ilaih dan juga tentang apa nanti pembahasan percakapannya. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair Ustaz. Syukran Ustaz. Jazakallahu khair, Ustaz.